Oke, kita lanjut ya ke makronutrisi. Nah, sekarang ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali saya melihat orang melewatkan tentang bagian ini. Ini ada hubungannya dengan yang tadi defisit kalori ya. Jadi orang hanya memikirkan bagaimana caranya orang defisit kalori tapi mengabaikan makronutrisi. Ini kebalik teman-teman ya. Seharusnya makronutrisi terlebih dahulu. Setelah itu otomatis defisit kalori itu akan mengikuti ya. Nah, sekarang apa sih makronutrisi? Di sini udah ada ya. Jadi makronutrisi itu intinya adalah makanan ya, atau nutrisi dari makanan yang menyediakan kalori atau energi bagi tubuh kita ya. Nah, makronutrisi ini unsur yang sangat dibutuhkan untuk badan kita ya, baik untuk pertumbuhan, metabolisme tubuh, dan juga fungsi-fungsi tubuh yang lain. Nah, sekarang makronutrisi dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak oleh tubuh kita ya. Jadi awas jangan sampai kurang atau dikurang-kurangi ukuran atau takarannya ya, dan kita dapat mencukupi semuanya dari makanan sehari-hari sebenarnya ya. Nah, yang tergolong nutrisi makro adalah yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga adalah lemak ya. Nah, kita masuk ke karbohidrat dulu. Nah, karbohidrat ini adalah nutrisi yang paling besar, yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Angkanya antara 45 sampai 65% dari total kebutuhan nutrisi harian itu bersumber dari karbohidrat. Oke. Nah, kenapa karbohidrat begitu penting? Karena karbo ini adalah sumber utama dari bahan bakar tubuh ya. Dan karbo ini merupakan suatu nutrisi yang jika badan kita kurang mendapatkan asupan karbo, itu fungsi tubuh akan kurang optimal ya. Entah itu pusat saraf, entah itu otak, entah juga otot ya. Nah, seperti halnya banyak orang yang kenapa ya kok saya lemaknya banyak, ototnya susut. Nah, selain kurang protein, susut otot itu karena kekurangan karbohidrat. Jadi kurus ya, bukan ideal. Ingat ya, di sini juga sangat berperan penting. Apabila teman-teman ototnya ingin bagus, ingin kencang, itu keasupan karbo harus tepat. Oke, gak boleh dikurang-kurangi. Nanti kurus kering ya. Nah, dari mana aja boleh dari beras, boleh dari nasi, maksudnya ya, nasi putih boleh, nasi merah boleh, gandum, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan juga masuk ke karbo. Bahkan gula dapur juga ini kita masuk ke karbo. Nanti bisa nanti dihitung ya, saya bantu hitung untuk teman-teman semua. Oke, cukup pahamnya di sini. Nah, setelah karbohidrat kita masuk ke protein. Tubuh kita butuh protein ya. Ini kedua terbesar yang dibutuhin, antara 30 sampai 35% komposisinya. Untuk apa sih protein? Untuk otot ya pertama, kemudian juga untuk sebagai zat pembangun dan membantu untuk pembelahan otot, sehingga apa? Ketika misalnya kita habis olahraga, otot kita bisa lebih besar untuk pria atau lebih kencang untuk wanita ya. Selain itu, protein juga untuk kesehatan membantu sekali untuk fungsi daya tahan tubuh kita. Oke. Nah, apalagi teman-teman nih misalnya udah olahraga, entah itu gym atau misalnya di rumah, sangat-sangat penting untuk memenuhi unsur protein ini, terutama 15 menit setelah olahraga. Ini untuk memperbaiki jaringan-jaringan ototnya ya. Dari mana aja protein? Banyak nih, dari daging merah ada, ikan, ayam, susu, kacang-kacangan ya, dan ada juga dari beberapa tumbuhan atau dari nabati juga boleh, tempe, tahu boleh. Dan sebenarnya tubuh kita bisa membuat protein sendiri dalam bentuk asam amino, tapi non esensial ya, tapi memang jumlahnya sangat sedikit. Artinya mau tidak mau kita harus mendapatkan protein ini dari konsumsi makanan sehari-hari, terutama dari hewani ya, seperti itu. Oke, protein selesai, kita masuk ke lemak. Nah, ini dia nih lemak. Banyak sekali orang yang suka mengkambing hitamkan lemak. Reputasinya buruk nih lemak di hadapan orang-orang ya. Padahal lemak itu ada dua kan, ada lemak bagus, ada lemak yang jelek gitu. Terus nah, tubuh kita butuh lemak ya antara 20 sampai 35% dari total kalori harian. Kalau saya hitung biasanya 20%. Dan kita butuh lemak untuk apa? Untuk pertumbuhan iya ya, untuk energi juga iya, untuk persendian iya, kesehatan jantung, kesehatan otak itu juga kita butuh lemak.
Dan lemak juga bisa membantu badan untuk menyerap vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K ya. Jadi ketika orang yang sangat kurus, kekurangan lemak, itu biasanya penyerapan vitaminnya nggak maksimal ya. Oke, kita masuk ke setelah lemak ini kita masuk ke mikronutrisi. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Mikronutrisi tentunya adalah nutrisi mikro, kebutuhannya memang sangat gak terlalu besar, gak terlalu banyak, tapi ini dibutuhkan. Contohnya misalnya ada zat besi, ada magnesium, garam, vitamin, mineral, dan lain sebagainya ya. Biasanya sih untuk mikronutrisi ini sudah ada dari makanan-makanan harian ya. Jadi sebagian besar makanan terutama sayuran dan daging sudah mengandung mikronutrisi ya. Asalkan tepat, asalkan kita paham cara menghitungnya, ini semuanya udah terpenuhi. Oke. Hati-hati ya, mengabaikan mikronutrisi ini juga bisa mengakibatkan masalah kesehatan sebenarnya. Jadi nanti harus dicek, dihitung benar-benar ya. Dan selain itu ada sayur ya. Jadi selain makronutrisi ada mikronutrisi, ada serat dan air. Serat nanti 20-30 gram setiap hari kita hitung nanti, dan air juga sama untuk memastikan badan nggak dehidrasi, untuk membantu metabolisme tubuh dan untuk membantu detoksifikasi alami untuk air ya. Oke, pembahasan makronutrisi nggak terlalu panjang lebar karena sebenarnya teman-teman pun udah banyak mendengar ya. Ini hanya mengingatkan saja. Ya kalau belum tahu ini akan jadi pengetahuan yang lebih bagus ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, modul 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.